personal trainer ini udah kita ubah pola latihannya terus diukur, tapi kan semakin berat latihan itu ya sama ya seperti itu. Hanya setelah diskusi kita mulai terbuka bahwa ya ternyata hasil latihan itu ditentukan oleh 3 hal yang itu dijelasin Pak Sulianti. Yang pertama adalah kualitas latihannya sendiri, kemudian nutrisi, dan yang ketiga adalah istirahat. Nah, peran coach gimana? Peran coach kan di bagian utama kan latihan. Udah betul udah dikasih fungsi latihan, tapi yang keduanya kan peran daripada kliennya sendiri kan. Kalau kliennya nggak melakukan sebagus apapun modal latihan yang dikasih oleh coach itu kan nggak akan efektif kan. Ternyata setelah kita diskusi baru sadar ternyata pola makannya salah nih. Karena sama coach sendiri kan diajarin nutrisinya harusnya semakin berat latihan, porsi makanannya bukan banyak karbohidrat tapi proteinnya harus lebih banyak kan, mengganti masa otot habis latihan. Nah terus misalnya kan aku bilang ke personal trainer ini aku nggak mau disebut protein kan itu kan buatan itu ini udah natural aja dari makanan. Kayaknya pusing tuh gimana caranya, kayaknya diskusi. Nah mungkin sudut pandangnya adalah tadi bagaimana kita sebagai coach bisa mengatur kebutuhan klien tadi. Kalau kebutuhan klien seperti itu gimana caranya tanya, padahal kan perlu makan protein yang banyak tapi kan masanya tujuan yang ingin dicapai kan supaya kliennya juga nggak pusing ya, dia memberikan cara lebih mengenai itu, mengenai cara makan, belajar sama-sama belajar gimana sih cara menggantinya kalau nggak bisa. Kemudian yang paling penting adalah menggali sudut pandang lain sebenarnya yang dicapai gimana caranya, harus dari kliennya sendiri yang buat sadar oh ya kalau aku merubah nanti datanya seperti ini. Nah, kalau dari teman-teman tadi kan lebih dari sudut pandang teman-teman harus itu diceramahi kliennya, padahal kebutuhan kliennya apa sih supaya kliennya komit. Dari teman-teman tadi kan komit, coachnya atau kliennya coachnya kan, coachnya yang sibuk. Nah, harus buat bagaimana kliennya yang jadi komit ya kan repot banget, tapi sebenarnya apa sih yang akan didapatkan jadi lebih kerja bisa lebih efektif, lebih sehat, apa aja. Nah itu kan akhirnya membuat kita sendiri yang mau komit pola makan, terus istirahat, oh ya harus istirahatnya harus minimal 6 jam, hidupnya harus on time, itu kan mengubah pola hidup bisa banget kan. Nah kalau dari coachnya yang oh begini kan harus begini kan udah, nanti kan klien paling awal itu gitu sih. Coachnya harus dari dia sendiri buat kesadaran itu harus dibikin supaya aku gitu. Nah dengan pola itu akhirnya aku jadi sadar oh ya aku harus mengubah pola makan protein lebih banyak, istirahat yang cukup supaya hasil latihannya efektif. Kalau enggak kan udah capek-capek ya hasil. Jadi sudut pandang itu adalah penting. Jadi bagaimana kita dari sudut pandang klien kita kebutuhannya apa, dan tugas kita sebagai seorang coach adalah bagaimana kita bisa memenuhinya itu. Nah untuk bisa memenuhinya itu seperti yang coach Dewi bilang, makanya coach Dewi sekarang bagi modul adalah kita harus tahu klien itu kebutuhannya apa sih. Nah, untuk bisa tahu kebutuhan klien kita harus mengakses. Kalau kitanya nggak pede, kitanya nggak tahu, skillnya nggak ada, kita nggak bisa menjadi kebutuhan klien ya, kita middle nggak bisa berani ngomong ke klien, nggak tahu mulainya dulu. Jadi harus mulai dari manage kita diri sendiri. Kalau kita bisa manage diri kita sendiri, kita bisa manage klien kita sendiri. Mungkin itu mungkin lebih menginspirasi. Ya. Ini Pak Budi yang sudah bela-belain diundang jam 5 pagi, mendadak seperti datang ke sini, beliau juga Kelapa Gading ya, Pak tinggalnya di Kelapa Gading ya. Jadi modul yang akan saya susun dengan Pak Budi ini bukan modul yang tanda petik murah ya, sebenarnya. Ini adalah modul yang mahal, bukan mahal uangnya ya, tapi ilmunya ya. Jadi please bersabar dulu, tunggu tanggal mainnya, karena saya tektokan sama Pak Budi juga lebih baik via Zoom selama itu ya. Sekali lagi makasih Pak, maaf saya. Makasih. Teman-teman tadi sudah melihat ya, perbedaan dengan coach ya. Malah kita tambahin di depan live coach ya. Jadi
orang seperti Jeff Bezos, kemudian Bill Gates, itu punya life coach. Ya. Bukan berarti mereka kalau nggak punya life coach nggak sukses, enggak. Saya mau menekankan, orang sekaliber mereka saja yang sudah sukses secara finansial tetap memakai jasa life coach. Artinya, kita bukan siapa-siapa pun seharusnya punya seorang life coach. Minimum coach buat diri kita sendiri. Oke, back to laptop. Profesi kita bersinggungan dengan dua profesi lain, yaitu nutrisionis dan dokter, ya. Dan kita tidak boleh melangkahi wilayah yang bukan kompetensi kita. Yang paling sering adalah personal trainer merangkul nutrisionis. Sehingga ketika ada klien yang mensyaratkan saya mau beli PT sama kamu, kalau saya disiapkan meal plan juga, biasanya hanya untuk memenuhi target sales yang terjadi di Megajin. Siap Bu, siap Pak. Padahal kode etiknya ini nggak boleh. Tapi kita boleh mengedukasi teman-teman. Yang tadi kita simulasikan, kita contohkan, kita role playkan, itu adalah bagian dari edukasi. Terus batasan-batasannya sampai dan di mana Bang Ferry? Ya, oke, saya membuat 5 batasan yang boleh kita lakukan. Ingat, pertama kita selain klien yang sampai di bisnis, ini ada data yang itu sangat membantu sekali. 9 data itu mulai dari berat atau berat badan saat body fat, kemudian body water, muscle mass, physical rating, BMR. Paling banyak membantu nanti BMR, kemudian visceral fat, bone mass atau kepadatan tulang, dan terakhir BMR. Yang pertama edukasi. Nanti kita lihat satu persatu ya. Yang kedua adalah perencanaan dan panduan. Yang ketiga adalah penerapan dan kebiasaan. Yang keempat harusnya nggak usah kita bahas lagi. Nah, ini adalah diri kita sendiri, yaitu menjadi role model. Dan yang terakhir adalah memotivasi dan mendampingi. Yang nggak boleh apa? Mendiagnosis penyakit. Ini wilayah dokter. Merasa atau suplemen. Ini juga sebenarnya wilayah dokter dan nutrisionis. Membuat diet medis khusus. Coach, saya baru cedera ACL nih. 3 bulan gak olahraga sama sekali. Dietnya apa? Supaya saya bisa perform lagi. Gak boleh. Menekan kondisi medis yang kompleks. Makin gak boleh. Kita langsung ke poin nomor 1. Ya. Edukasi gizi seperti apa? Saya dilakukan seorang yang nyata-nyata umum sudah ada ya. Diet gizi seimbang. Kalau kata Ibu Nuni, isi piringku. Dari dalam piring itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Yang dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya adalah 100% karbohidrat. Nasi, mie, kerupuk, sambal. Karbohidrat semua. Itulah yang kita edukasi. Kemudian yang kedua, real food. Bu, real food Bu. Jangan makan UPF. Apa itu UPF? Bu, gimana sih selama ini jumlah air yang dikonsumsi per hari? Jangan-jangan dia cuma minum 2 gelas sehari. Apalagi perempuan, malas ke toilet. Yang terakhir, makan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kita makan tepat waktu, gula darah kita stabil. Tidak jadi lonjakan insulin. Dan ketika ketemu makanan, itu tidak kalap. Ya dong, lagi dengan mindful eating. Studi case lagi. Ya. Ini ada nih orang. Ya. Berat badannya 75. Sehari dia bisa makan 200 gram protein. Ini lagi diajak sama bosnya nih. Ya. Besoknya hari Selasa, karena nggak diajak bosnya, dia cuma makan 50 gram protein. Pola itu berulang-ulang. On, off, on, off, on, off. Sehari 200, besoknya 50, besoknya lagi 200, besoknya lagi cuma 75. Pertanyaannya, bagaimana status klien dalam jangka pendek dan jangka panjang jika pola ini dilakukan terus-menerus? Yang bisa dan mau menjawab, saya nggak nilai benar salah maknanya.
Oke. Ini pertanyaannya kan bagaimana fokus klien dalam jangka pendek dan jangka panjang dikakualikan dengan terus. Dalam jangka pendek mungkin memang satu gizinya memang berat badannya cuma 75 gram minimum ya. Jadi sementara dia hari Selasa itu per hari cuma 50, berarti dia udah minus 5 gram, 25 gram untuk kebutuhan minimum harian ya, proteinnya. Nah, Rabu lagi punya normalnya. Pokoknya dia selang-seling. Sehari 200, besok 50, sehari 200, besok. Dan terus menerus. Untuk tubuhnya masih dia bukan kebutuhan protein hariannya mungkin kebutuhan proteinnya tetap terpenuhi ya, cuma karena dia di situ ada larangnya ya, mungkin dia akan benar-benar naik sih sebenarnya. Tapi sebagai status kebutuhan protein dia tercukupi karena dia selasih. Jangka pendeknya yang dirasakan oleh klien tersebut pasti mengalami perubahan hormonal. Jadi misalkan orangnya hari ini fit pada saat proteinnya tercukupi, pada saat defisiensi kurang lebih malam udah capek udah lemas. Jangka panjang mempengaruhi fisik, yang pasti mempengaruhi fisik karena stabilitas tubuhnya itu enggak semua hormon itu nggak bisa stagnan dengan yang baik gitu. Gimana ya? Waktu kita terbatas ya. Yang bilang teknologi ya. Makanya jangan ngecit. Makanya jangan ngecit. Mobil ini adalah full 40 liter. Kemudian oleh pemilik mobil diisi 50 liter. Kemana 10-nya? Wah. Sebenarnya hal yang sama mirip terjadi pada manusia. Ya, amalannya. Protein ketika tidak dipakai dan berlebihan sebagai sumber pembangun zat baru, kulit, otot, rambut, jadi apa? Lemak. Oke. SS. Uy. Bagaimana kalori lemak? Ingat teman-teman, yang paling mahal itu adalah protein. Dia bisa berfungsi sebagai karbohidrat dan bisa berfungsi sebagai lemak. Yang pertama dia lakukan adalah dia cari dulu orangnya kekurangan energi enggak. Kalau orangnya kekurangan energi, dia akan switch menjadi sumber energi. Tapi disebut sumber energi yang mahal. Kan kalau kita makan ikan 100 gram dengan nasi putih 100 gram, lebih mahal mana? Wajar dong dia disebut sumber energi yang mahal. Dan proses enzim dan koenzim protein menjadi sumber energi jauh lebih kompleks daripada karbohidrat menjadi energi. Jadi jawaban pertama dalam jangka pendek cenderung tidak ada masalah. Tetapi dalam jangka panjang kan membuat kesalahan baru. Kenapa? Pertama, metabolisme proteinnya akan terlalu zigzag. Sehari banyak, sehari pendek, sehari banyak, sehari sedikit. Dan untuk membuat otot baru tidak semaksimal kalau dia mengkonsumsi 70 gram instan. Jadi teman-teman akan berhadapan kasus-kasus seperti ini nanti di lapangan. Gak mungkin kita generalisir semua klien itu kebutuhannya sama turun berat badan. Pasti ada kasus-kasus tertentu. Dan disinilah kenapa kita terus-menerus mengadakan training dan belajar. Ya.
Oke, perencanaan dan panduan. Kenali kebiasaan klien. Ya. Ini tahu nggak? Sarapannya bisa jam berapa? Oh, saya on time kok jam 7. Catat. Kalau makan siang, Bu. Ini nih makan siang. Tergantung bos saya. Kalau nggak meeting, saya on time tuh jam 12. Seberapa sering ya, Bu, yang nggak on time itu? Allah, sebulan paling 2 kali kok. Catat. Buat rencana sederhana. Apa itu rencana sederhana? Praktis, realistis, fleksibel. Bu, Ibu lebih sering makan di warung Padang atau warung Tegal? Warung Tegal. Biasanya menunya apa ya, Bu? Saya sih paling favorit itu sambal ati ya, Mas. Bu, ada nggak di warung nasi Padang ayam pop? Ada, Mas. Boleh nggak sekali-sekali diselingin ayam pop? Yang praktis-praktis dan realistis aja. Kita nggak nyuruh dia catering yellow fit yang mahal-mahal itu. Kita mengarahkan dia ke warteg dan warung nasi Padang. Cuman kita mengedukasi. Kalau warung nasi Padang, menu-menu yang kategori tidak terlalu jorok, itu ada ayam pop, ada ayam bakar, telur rebus. Kira-kira itu ada nggak, Bu, di situ? Itu kan realistis. Edukasi berkelanjutan. Teman-teman kan dapat knowledge baru nih. Kalau besok nggak di-sharing ke kliennya, ke orang-orang terdekat di rumah, ingat data penelitian menunjukkan 20 menit berangkat dari ruangan ini, sisa ilmu yang teman-teman dapat tuh cuma 30%. Apalagi kalau nggak dipraktekin. Terakhir, monitor dan evaluasi. Ya, itulah pentingnya catatan. Itulah kenapa saya menuntut KPI yang dilaporkan tanggal 25 itu ada laporan timbangan klien, progres kualitatif, progres kuantitatif. Berikutnya, apa aja sih contoh-contoh bisa menganalisa dan mengenali pola makan klien, Bang Ferry? Bapak banget banget pertanyaannya. Biasa sarapan jam berapa? Minum air sehari berapa gelas? Sehari berapa kali makan sih kebiasaannya, Pak? Tidur jam berapa? Dari tidur jam berapa, kita bisa mengestimasi dia bangun dan jam berapa. Jadi kita nggak usah nanya tidurnya berapa jam ya, Pak. Dari dia jawab tidur jam berapa aja, kita bisa ngitung sebenarnya tidur dia berapa jam. Kalau dia muslim jam 5 dia pasti bangun. Kalau dia non muslim kemungkinan jam 6 atau jam 7. Udah tinggal hitung. Berapa jam dia tidur? Pak, Bapak pakai smartwatch nggak? Kenapa, Coach? Kan itu ada, Pak. Smartwatch tuh hitung berapa langkah. Oh, saya nggak pakai. Pak, boleh nggak Bapak install tuh di aplikasi Android namanya Pedometer? Kenapa ya, Coach, di sana? Di situ, Pak, ada aplikasi gratis penghitungan. Pak, sering ngemil apa? Pak, boleh tahu nggak, Pak? Di antara makan siang dan makan malam itu kan biasanya kita ada namanya coffee break. Bapak sukanya apa ya? Terakhir, sayur. Ya, karena ini fiber penting banget, nggak bisa nggak ditanya. Cuman ketingkat kesulitannya yang paling tinggi di antara pertanyaan yang lain. Jadi jangan berestimasi menempatkan diri kita sebagai nutrisionis. Bapak, kalorinya 700 kalori. Pak, saya bagi 3 ini distribusi kalorinya. Karbohidrat 30%, protein 30%, sisanya lemak. Itu emang bukan pekerjaan kita, teman-teman. Kebiasaan. Ya, ingat ya, Bu Nuni selalu mengucapkan ini. Kliennya Mas Ferry lebih gampang dari kliennya saya. Orang yang datang ke saya udah pasti orang yang nggak mau olahraga tapi pengen langsing. Tapi kalau kliennya Coach Ferry, dia mau olahraga. Makanya dia panggil PT. Ya, jadi mulai dari yang kecil. Tadi saya contohkan ke Pak Budi, Pak, saya cuma minta nambah 1.000 sehari. Berapa langkah Bapak saat ini? Bisa nggak Bapak tambah 1.000 aja sehari? Kebanyakan Coach. Sampai deal. Dia bilang 100 pun, catat kanan dia. Deal ya Pak, tambah 100 per hari. Catat. Ambil porsi sesuai dengan genggaman. Jadi jangan pakai genggamannya Adele. Genggaman
masing-masing, ya. Gerak dan latihan jadi kebiasaan, ya. Pak, kursinya di kantor bisa dulu berdiri nggak, Pak? Ya, bisa banget, Bos. Bisa nggak, Pak? Tiap 1 jam 10 kali aja, Pak. Tidur yang terakhir, ya. Jadi ini paling sensitif juga. Jadi kuncinya tanya aja, ini jam berapa biasanya? Dan pertanyaan biasanya jangan diulang 1 kali doang, ya, karena ketahuan nanti dia bohong atau jujur, ya. Ini nggak bisa ditawar lah ya, buat coach ya. Berat badan ideal, rajin latihan, selalu kelihatan percaya diri, menambah energize. Kemudian kita juga menyuruh orang konsisten, kitanya pun harus konsisten. Terus kemauan antusiasme teman-teman belajar itu tetap tinggi. Terakhir, ya, kita adalah coach yang harus terus-menerus memotivasi dan mendampingi. Ingat, kemampuan mendengarkan jauh lebih sulit daripada berbicara. Makanya kita dikasih telinga 2, mulut cuma 1. Karena mendengarkan jauh lebih sulit daripada berbicara. Kalau tujuan yang realistis, kalau memang tujuan yang realistis itu adalah 0,5 kilo per bulan, tulis. Coach, kayaknya cuma mampu turun 0,5 kilo deh sebentar. Gak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak konsisten. Catat, pantau, ini sudah kita ulang lagi. Yang terakhir, rayakan. Pak, udah berhasil, cuma 2 bulan. Saya kasih ekstra sesi, Pak. Gratis, Pak. 1 sesi senilai 400.000. Nanti saya klaim ke Bapak ke Fitbogo tetap dapat 11. Itu salah satu contoh merayakan. Ya, kalau mau ada yang melakukan kayak gitu, tinggal lapor ke saya aja. Ya. Kita role play lagi, teman-teman. Ya, ini rules role play-nya. Berpasangan, 1 orang berlaku sebagai klien, yang lain coach. Kemudian harus bertanggung jawab mengenai kebiasaan makan klien. Membuat sederhana, ya, contohnya ya, membuat opsi yang sederhana 1 minggu ke depan. Pak, saya nggak, Pak? Ya, dari 4 gelas jadi 8 gelas. Contoh ya. Bisa nggak, Pak, makan itu tepat waktu sehingga gula darah Bapak tetap stabil? Ini contoh. Kemudian tanya jawab 2 mengenai tadi ya, pola tidur klien. Jadi nggak usah langsung ditanya berapa jam, berapa tidur jamnya. Ingat, dia beragama apa, itu udah bisa kita hitung dia tidurnya berapa jam. Kemudian catat dan berikan feedback. Pak, udah main. Ya, yang ini dipahami ya, Pak. Kemudian bangun tujuan yang realistis, ya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Kalau memang harus tambah 500 step per hari, 500 aja. Tapi kasih target dan ada buktinya atau provennya. Lakukan pergantian. Nanti yang maju ke depan tetap 1 orang karena waktu kita terbatas. Sorry, maksudnya 1 pasangan hanya berlaku sebagai 1 klien, 1 coach. Saya kasih waktu 7 menit juga. Oke. Terima kasih ya, Pak. Saya akan pada sini dari Bapak, Bapak, tapi menjaga depan ya. Oke, Pak. Nah, Baik. sebagai itu saya mau tanya, bagaimana bisa Bapak ada di rumah? Udah di rumah. Saya kata soal permasalahan di mobil. Nah, terus paling cuma jam 11. Oh, ya, Pak. Jadi dan 12. Bisa gitu. Dan 12. Kemudian untuk olahraga bagaimana? Tadi ada cerita. Tadi apa tadi? Baru sarapan tidak semua. Sarapan dari sini. Jadi penghasilannya ya. Penghasilannya paling lebih 3 jam setengah adalah. Jadi di sini bisa yang harus yang 1 jam 2 yang 2 kan malam saya jam 10 bisa makan jadi oke Pak kembali ke keluar kita ini kembali baik itu apa sakit itu cukup ya mau
Jam 10. Orang tadi Di nanti paling bersih di rumah keluar keluarin paling cepat 9. 16 berapa? Tadi jelas tadi gue ini ya. Tiap hari kayak gitu ya. Ya, oke, siap. Biasanya masih scroll. Itu tadi udah ya. Oh, dua lagi. Jadi selama udah Ini bagus banget. Semua. Akan tambah musik. yang di sini lah yang itu yang salah 11 teman gue ya yang lebih 11 itu bukan yang jauh Tiba-tiba tuh berapa dan 6 jam bisa dipertahankan ya. Bisa. Kita cakap lagi kayak dia prima bagaimana dia wah, saat itu dia udah cukup dapat ya. Kemudian Saya nggak suka jatuh. Katanya Pak, benar ya Pak, tidur ini Pak, sebaiknya memang benar menjadi 3. Itu dapat pada mati ini. Pak, benar. Oh, dan kalau kita pagi itu memperbaiki sel-sel yang pernah rusak Pak. Jadi kalau Bapak melewati dari sebelum malam, bisa digantikan dengan tidur pagi. Kayak dulu pertama ini kan Bapak bisa rela. Ah, itu buat tidur siang Tidur saya nggak bisa dengan Pak. tidur siang saya 2 jam Oke, malam mana aja nggak bisa. Tidur malam Pak. Saya bisa kalau malam itu kan batas Pak. Dan kuantitas dan kualitas. Kualitas itu gimana Pak? ini siangnya nggak usah tidur Itulah salahnya. Sulit. Enggak. Ya. Ya Pak, sampai ke soal itu Pak. Jadi, Pak. Kemudian untuk makan tadi sekarang on time Pak. Bisa on time Pak. langsung sih online tapi jadi kalau sarapan di atas 10 Ini salah. Masakan apa Pak? Tidak apa Pak. Ya, hindari. Masih dan makan sore ini jam 5 sampai jam pagi. Ada tuh. Jam 8 masih nih masih yang tadi masih kenyang. Oke. Jadi dulu Pak, Bapak boleh sih makan makanan ini makan siap sama itu sih kan. Oh, tapi sih kami ini nanti ya jaga aja jangan makannya jangan sampai molor dan nanti jam 5 sampai jam 7 kan makan. Kira sekolahan biasanya masih punya. Nah, untuk pengganti ya Pak, kalau mau snack itu ya biasanya Bapak boleh mencoba minum air putih Pak. Ya, air putih ya. Kadang-kadang itu ya spesifik tubuh kelamin kita kadang lapar, kadang cuma haus. Bapak coba dulu 11 sampai 12 gelas. Kalau masih lapar ya mungkin Bapak bisa ya cairan mungkin. Tapi kalau enggak, biasanya kalau udah minum 1 gelas kayak gitu. Jadi yang biasanya Pak tidur iya. Oke Pak ya, saya catat semua nih Pak ya. Ya, semoga Bapak bisa menjalankannya ya. Itu yang bagus, yang pola makan yang waktu kita naik lagi untuk pola makan yang dijaga. Terusnya, yang penting saat ini Bapak dari proses itu dua gampang kecil ya. 11 tadi ya Ya, bisa catat nih Pak ya. Oke, sudah nanti ke depan saya akan mulai ke depan. Dia akan datang. Oke, bukan kita jalan ya. Tadi lagi. kita juga Gerindra
Saya manusia murah. Buat makan sih. Nah, sama. Saya melakukan tenda dan kue-kue terus berat itu kalau mau ada kok belum istri lembusnya jadi saya makan satu yang tiga kalau yang dari bawah kan itu kan ini 100 ada oh iya di Eropa dia subsam dia oh Pak Putra saya keluar biasa dari saya dari Eropa dia sekarang juga saya kasih baru lama sudah biasanya kue-kue itu ada ya tapi kan saya selalu sekarang nasi temennya biasa makan nasi berbek nasi nasi ya kayak gitu tapi putra aja buat sarapan ya makannya apa kadang putra supaya siang enggak jadi kalau pagi itu tapi di semua kalau boleh tahu yang waktu itu jam ini saya kan itu beda kurang beda terus jadi nah bagus pak itu untuk apa itu prinsip 4 Facebook. Bos apa namanya itu? Di pakai sekolah ya. Bicara cuma bapak itu aja pak, supaya siang enggak lama. Nah, kalau gitu Kalau tidur selama ini saya kalau nggak ada kegiatan itu selalu saya membiasakan dengan saya harus sudah di kasur jam 9. mana dia? Jam 9 malam itu saya harus sudah di kasur. Terus masalah tidur nanti ya bisa jam setengah 10. Yang penting kalau Istilahnya, terus saya sendiri saya juga membiasakan karena saya membiasakan diri saya sendiri dan untuk mengedukasi anak saya. intinya juga kalau bangun pasti pagi lah ya. Apa saya selalu jam 3, selalu jam 3 terbangun dan tidur. Nanti biasanya saya ngantuk kan jam 9 biasanya. Saya catat banyak. Baik. Kalau bapak udah dari tidur jam 9, udah bagus ya. Soalnya kalau orang ini juga kan, ke mental bagus juga, kurang bagus juga pak ya. Nah, iya iya. Nah, ya itu kalau orang seven kita Biasanya pas lama. Sedang emosinya stabil, bosnya nggak stabil atau labil kayak udah aja pak, ini pensiun pak. Oke. Tapi saya kalau dari musik itu, tembus ya pak. Dan mantap. Saya suka pak, baik itu memang susah. baik Nah, dari sini dari kita ke depannya, pola makannya aja pak ya, baik. yang bisa sarapan supaya teratur siang atau malamnya nggak kalah pak. Baik. Boleh. Nah, kalau buat tes mau kemana nanti? Pakai kita selalu isinya soalnya kan orang Saya paling sepekan sekali itu pagi. Seminggu sekali saya melakukan middle. oh kan seminggu sekali doang ya. Seminggu sekali. Berapa menit? Itu sekitar 20-25 menit. Oh nanti pak kalau yang banyak itu seperminggu dulu pak ya. 150 menit ya. Saya kira 150.000. Nah, ini kalau buat yang saya itu sisanya di berapa tuh? 125 menit lagi ya.
Atau Ya. Berarti yang dari Sama sekali itu dari bawahnya sama sama ini skill yang satu. iya benar kan Ya, saya 20 menitan per hari. Gue kan tinggal bersama. Saya hari kan ya saya tapi kan apa ya? tadi udah Tidak punya. Dia ya bayar intinya sih banyak dong dia untuk selama saya kayak masih masih kan dia tahu oke sebenarnya saya sudah mengenai ya kan untuk itu sudah mencoba yang sudah pengalaman saya ada tuh baik tapi dari bahan siap ini sudah sadar tambah hasil dan sama hasil si lalu si ini oke baik itu kalau boleh tahu hari tiap hari selalu makan buah atau sekali aja terus kalau kalau boleh tahu untuk iya kita udah tahu makan di mana hari hari makan itu ya jadi makan ini paling yang paling mungkin bakal yang paling yakin sebesar paling manajer sistem suara ini bahkan ini bantu negara itu oke kalau dari Pak Ari sendiri tidak kalau selalu menghadapi saya biasanya hari kami screenshot gimana itu tuh blokir oke ada konten mah hidupnya tinggal itu dan nanti kemudian justru wah
Sekali itu sudah kalau ada oh ini masih ada sekali. Kalau kan ada orang yang Anak, anak, anak bagus. ya sama. Berarti daripada hiburan sih. Sebesar kalau makan kalau itu udah bagus. Tapi kalau misalnya kalau makan makin itu juga ya seharusnya itu kalau makan makin itu juga itu kan sekitar dia ada jumlah kalau dulu itu misalnya harus itu lebih misalkan pandemi karena ya psikologis ya karena malah makan hal itu tidak rasanya saya dapat sih rasa apa misalkan kita psikologis kalau bisa psikologis yang sangat kehilangan kalau dari siapa itu bisa kalau sampai hasil nggak ada mungkin itu sekarang Allah tapi maksudnya biasanya kan kita dari itu kalau saya tahu sudah selesai Mungkin pertama gantian berbagi rezeki. terus makan jadi kan sehari gitu kadang akan siang Punya mah. saya Wow. cuma sebenarnya ada ini masih Kasati ini dapat apa dia sekarang saya cuma main di rumah coaching teman sendiri
Yang saya di kantor tuh dikasih roti sama karyawan saya. Bakar ya. Iwan. Teh, kopi. Dari orang seperti itu apa dirasakan? Selama ini kan rasa baik-baik aja ya. Gak ada rasa yang kita kayak bersemangat aja kayak mengawali hari. Kantor. Kantor ini. Takut ya. Ya, orang-orang datang sekali, kontrol dan intinya saya tidak tidak terus ada dia yang gampang lapornya karena orang tua dan itu kota berorang semua tidak juga nanti kita kan nanti lagi misalnya karena berarti bos karena dalam banyak kita itu kan kalau membuat sesuatu dan cepat sekarang satu tersangka ya ada yang sempat nah ya kalau dia cross sudah 50 sih kadang-kadang. dan sekarang yang sederhana saja yang sangat simpel mudah didapatkan saja biasakan dulu kita makan telur rebus maksimal boleh yang aku punya sarapan itu kalau makan telur rebus tidak. Nah sekarang kembangkan dan menuri ya dulu kita mulai sekarang biasa makan telur setiap pagi itu karena kalau boleh itu rasanya itu kita Tapi nanti untuk makan siang saya kurang nggak ada sini. nah kalau bisa dikurang nah kalau karbonnya ya karbonnya mungkin kemungkinannya yang banyak dari sayurnya makan juga makan sayur enggak Suka sih. itu nah itu juga perlu mas Fajar betul enggak makan terus kan gimana itu saya makan ya sip Yang dibeli oleh pasien itu bukan resep obatnya, tapi kesembuhannya. Ketika kesehatan kembali, itulah yang dibeli oleh pasien. Sama halnya seperti coach dan personal trainer, dia sebenarnya bukan membeli program latihannya, dia tuh membeli sehat. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan keluarga, gendong cucunya, traveling ke masjid tiap sehari 5 kali, gak ada keluhan lutut. Itu sebenarnya yang dia beli. Jadi walaupun di tingkat CFT, Certified Fitness Trainer dan kalangan personal trainer yang digaung-gaungkan dan dipopulerkan adalah program latihan, bukan itu sebenarnya yang dibeli oleh klien kita. Longevity, ya, hidup dengan umur panjang tapi tetap berkualitas, endorphin release, ya. Orang klien tidak membeli program latihan, mereka membeli perubahan hidup, dan perubahan hidup dimulai dari kebiasaan kecil. Ini yang akan saya lakukan dengan Pak Budi nanti ya.
disebut orbit framework. Jadi apa hasil yang diinginkan klien, apa aset yang dimiliki klien untuk dia bisa melakukan itu, apa action plan-nya dari langkah termudah, kapan itu dilakukan dari mana, kemudian ketemu lagi dengan dan bagaimana progres. Oke, ini bisa dipoto karena ini adalah tugas pasca training. Saya akan kutip nanti tanggal 25 bulan depan ya. Jadi gampang banget tugas pasca trainingnya, yaitu berupa on the job training. Teman-teman cuman mencatat, nggak perlu mengedukasi, nggak perlu mengajari. Pertama, kebiasaan makannya gimana, kemudian jumlah air putih yang dikonsumsi selama ini berapa, kemudian cemilan yang dia sukain apa, kemudian rata-rata kuantitas tidurnya berapa jam, yang terakhir physical activity-nya apa. Ingat ya, bukan mengedukasi, bukan menyuruh, bukan memerintahkan, untuk mengobservasi. Ya. Hasilnya masukkan ke KPI report tanggal 25. Saya cuma minta satu klien aktif. Satu klien aktif. Praktekkan langsung ke semua kliennya. Welcome banget. Hai, saya Coach Yuda dari Fit4Go Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti training di F45 Senopati. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu bagaimana menjadi coach yang lebih valuable. Dari sini kita bisa melihat bagaimana trainer biasa dengan coach yang high level. Oke, alhamdulillah saya bisa mengikuti. Saya terima kasih kepada Fit4Go, terima kasih kepada 45 yang sudah berkesempatan memberikan tempat dan waktu. Oke, thank you. Assalamualaikum.